Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustahida dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Muhammad SAW dalam melakukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini juga diperingati sebagai perjalanan suci Rasulullah sekaligus tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Pada peristiwa ini Rasulullah berkesempatan untuk bertemu dengan Allah secara langsung atau juga disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Dia maha mendengar, maha melihat. Surah Al-Isra ayat 1. Lalu bagaimana latar belakang terjadinya Isra Mi'raj? Jadi begini sahabat, peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah dua orang yang paling Rasulullah cintai meninggal dunia. Kedua orang tersebut adalah paman Rasul yang bernama Abu Thalib dan istri Rasul yang bernama Siti Khadijah. Keduanya dikenal sebagai orang paling membela selama dakwah Rasulullah di Mekah. Sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah, perjalanan dakwah Rasulullah semakin terasa sulit. Itu karena tidak ada lagi orang yang membela beliau dan jadi pelipur laranya. Nah, pada akhirnya Allah merencanakan perjalanan spiritual untuk Rasulullah. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual untuk bertemu langsungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat singgasananya. Maka sebelum melakukannya ada rangkaian spiritual yang harus dilakukan Rasulullah lebih dahulu. Ritual spiritual dimulai ketika malaikat Jibril, Mikail, Israfil turun ke bumi menghadiri Rasulullah SAW di suatu malam. Dengan seperti kilat mereka membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam di Mekah. Dan juga disebutkan dalam Quran surah An-Najm ayat 13-15. Bismillahirrahmanirrahim. Semua saat ini apa? An-Najm ayat 13-15. Telulas ya. Itu paling ini. Ayat telulas. Dan suhu kok nungguin cuy? Astagfirullah. Apa ya? Sini langsung. Aku nggak terus nih. Ora demo.
Bingung. Ritual spiritual dimulai ketika malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil turun ke bumi menghampiri Rasulullah SAW di suatu malam. Dengan cepat kilat mereka membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam di Mekah. Kemudian mereka memperlakukan Rasulullah dengan lembut dan meminta izin kepada beliau untuk membelah dadanya. Selanjutnya Jibril membasuh hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Jibril mengeluarkan wadah berisi iman dan hikmah. Ia menuangkan seluruh isi dalam wadah tersebut ke hati Nabi, sehingga ilmu hikmah, ilmu yakin, dan Islam telah mengkristal dengan hati Rasulullah. Perjalanan sudah selesai. Selanjutnya Rasulullah dibawa oleh para malaikat menuju Sidratul Muntaha menggunakan kendaraan yang bernama Burak, atau juga disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13-15. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Artinya, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Itu di dekatnya ada surga tempat tinggal. Seekor binatang pun bertumbuh lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bakal, dan dua sayap di antara kedua kakinya. Kemudian Rasulullah pun pergi meninggalkan Mekah. Selama perjalanan beliau singgah beberapa tempat yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Setiap tempat yang beliau singgah dijelaskan nilai-nilai historinya oleh Jibril. Rasulullah pun diperkenankan melakukan sholat sunnah 2 rakaat di masing-masing tempat. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan azab-azab seorang hamba yang durhaka dengan masing-masing jenis ada dosanya. Tempat dan peristiwa yang disaksikan Rasulullah itu menjadi pelajaran yang berharga untuk beliau. Setelah melakukan perjalanan Isra, Rasulullah dan malaikat Jibril pun melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, yaitu lapisan langit ke-7. Perjalanan spiritual dinamakan dengan Mi'raj. Jibril memeluk Rasulullah dan mencium bagian kening di antara kedua mata bulu sambil berucap, "Baiklah Muhammad, engkau adalah tamu yang mulia dan akan menghadap Tuhan yang Maha Mulia." Tanpa jeda yang lama, Rasulullah dan Jibril melangkah kaki menaiki Mi'raj. Begitu kedua kaki tepat menginjak tangga yang pertama, tangga itu bergerak naik sendiri membawa Rasulullah dan Jibril terbang membawa mereka menembus awan. Mereka pun melakukan perjalanan menuju langit ke-7. Di setiap tingkatan langit, Rasulullah menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Beliau bertemu dengan para nabi terdahulu bersama pengikutnya yang soleh. Langit demi langit berlalu-lalui hingga Rasulullah mencapai puncaknya di langit 7 atau Sidratul Muntaha. Bahkan Jibril tidak dapat melampauinya. Rasulullah pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan perintah sholat olehnya sebanyak 50 rakaat. Kemudian Rasulullah melakukan negosiasi terkait jumlah rakaat dengan meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, hingga akhirnya dari peristiwa Isra Mi'raj itu teruslah perintah sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi setiap umat muslim. Jadi begitu kisah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan Isra Mi'raj. Jadi hikmah Isra Mi'raj adalah perintah sholat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kemudian menjadi ibadah wajib bagi setiap umat Islam dan memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan ibadah-ibadah wajib lainnya, sehingga
dalam konteks spiritual ilmiah maupun perspektif rasional ilmiah, Isra Mi'raj merupakan kajian yang apa ya, tak kunjung kering inspirasi dan banyak bagi kehidupan umat beragama Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.